Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inni usikum wa iyaya li nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta si muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membaca surat An-Nisa ayat 77 sampai dengan ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullum min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ayat 77. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dan dirikanlah salat dan berikanlah zakat. Akan tetapi tatkala diperintahkan kepada mereka berperang, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia. Akan tetapi tatkala diperintahkan kepada mereka berperang, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah, atau lebih takut lagi. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa diperintahkan kepada kami berperang? Mengapa engkau tidak biarkan kami sehingga ajal kami yang hampir? Katakanlah, benda dunia hanya sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi barang siapa yang takwa, dan tidaklah kamu akan dianiaya sedikit pun. Ayat 78. Di mana saja kamu berada, namun kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam puri yang teguh. Dan jika mereka dikenai oleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah. Tetapi jika menimpa kepada mereka suatu kesusahan,
Mereka berkata, ini adalah dari sisi engkau. Katakanlah, tiap-tiapnya adalah dari sisi Allah. Mengapalah kaum itu hampir-hampir tidak juga mengerti perkataan. 79. Apa saja pun kebaikan yang mengenai engkau, maka itu adalah dari Allah, dan apa saja pun kesusahan yang menimpa engkau, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Dan telah kami utus kepada manusia seorang Rasul, dan cukuplah dengan Allah sebagai penyaksi. Di zaman jahiliyah, di masa mereka itu masih musyrik, banyak juga mereka berperang. Tetapi berperang sesama sendiri. Yang paling terkenal ialah peperangan antara dua suku seketurunan di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Dan lantaran peperangan sesama sendiri itulah mereka jadi lemah, sehingga orang-orang Yahudi sebagai pendatang di negeri Madinah yang dahulu bernama Yathrib dapat lebih tinggi kedudukan dari mereka, sehingga segala kunci-kunci ekonomi Yahudi yang memegang. Barulah setelah Islam datang, mereka menjadi Ansarul Islam atau Ansarun Nabi, berhenti peperangan. Mereka itu dan timbul persaudaraan yang mesra. Sejak mereka menjadi Islam, dengan tegas Rasulullah menutup hak mati segala peperangan sesama sendiri itu, disuruh beribadah, sholat dan berzakat. Kemudian mereka diajak berperang untuk maksud yang lebih suci, yaitu menegakkan agama Allah, menjual diri kepada Allah dan dibeli Allah dengan surga. Tetapi ada di antara mereka sebagaimana yang berkali-kali dibayangkan tadi, enggan menghadapi perang jihad fisabilillah karena jiwa mereka terbelakang. Inilah dimaksud dengan ayat ini. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, tahanlah tangan kamu, pangkal ayat 77. Artinya, hentikanlah tangan kamu dari bercakar-cakaran sesama sendiri, dan dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Berhentilah buat selama-lamanya bermusuhan di antara kamu sama kamu, dan dirikanlah sholat menyembah Allah. Tegakkanlah jamaah di dalam menghadap Allah. Tegakkanlah jamaah dalam menghadap Allah, dan bayarkanlah zakat kepada fakir miskin dan sekalian yang berhak menerima. Akan tetapi tatkala diperintahkan kepada mereka berperang, yaitu perang mempertahankan agama, bukan lagi perang memusnahkan di antara kabilah dengan kabilah sebagai di zaman jahiliyah itu, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah atau lebih takut lagi. Dengan tidak disadari karena sudah merasa enak duduk-duduk saja, timbullah enggan berperang. Sebab berperang mengganggu kehidupan yang biasa, mengganggu berniaga dan bertani dan beternak. Maka timbullah takut. Takut kepada manusia sudah lebih besar daripada takut kepada Allah. Malahan kadang-kadang lebih. Itulah tanda iman yang sudah lemah. Terbelakang dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa diperintahkan kepada kami berperang? Mengapa tidak engkau biarkan kami sehingga ajal kami yang hampir? Mengapa tidak dibiarkan kami aman-aman saja? Tiba waktu sholat kami pergi berjamaah bersama-sama ke masjid. Sehabis sholat kami bekerja membanting tulang membangun hidup kami, berniaga, bertani atau beternak, dan sebagainya. Habis tahun kami bayar zakat kepada yang berhak, aman tentram, tidak ada perang sampai kami meninggal dunia. Cita-cita yang begitu memang baik kalau keadaan sudah aman. Tetapi kalau musuh masih mengancam, kalau Quraisy belum diam, kalau Mekah sebagai pusat ibadah masih diambil menjadi sandaran berhala, kalau kabilah-kabilah Arab yang lain masih menunggu saat buat menyerbu Madinah, kalau Yahudi masih mencari hubungan dengan Quraisy, kalau kerajaan Romawi di Sam masih melihat pertumbuhan Islam di tengah tanah-tanah Arab itu suatu bahaya kehancuran imperialisme mereka, kalau bangsa Persia masih menghina bangsa yang baru bangkit ini, kalau semuanya itu masih ada, bilakah akan tercapai aman makmur, duduk tafakur di masjid atau bertani, berladang untuk mengeluarkan zakat? Sebab itu maka Allah berfirman kepada Rasulnya, katakanlah benda dunia hanya sedikit, dan akhirat adalah lebih baik bagi barang siapa yang takwa, dan tidaklah kamu akan dianiaya sedikit pun. Ujung ayat 77. Memang kamu disuruh menghentikan berperang yang tak ada tujuan, dan tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat. Untuk berzakat memang perlu kamu kaya, mendapat banyak harta benda dunia, tetapi harta dunia itu hanyalah sedikit. Tidak ada artinya sama sekali kalau kamu dikuasai kembali oleh musuh, kamu hancur kembali, harta itu pun punah jadi rampasan musuh, dan kamu kembali jadi jahiliyah. Tetapi kalau kamu bersedia mengikuti perintah Allah, berperang dengan musuh meskipun kamu matimu syahid. Dan kalau kamu menang, dunia akan kamu dapat kembali dan harta kekayaanmu akan berlimpah-limpah. Kamu akan menzakatkannya jika kamu mati, kemudian surga juga yang akan dapat, dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya. Segala jasamu ada dalam catatan Allah. Sebab itu janganlah kamu takut mati sehingga kamu menjadi takut kepada manusia, sebagaimana menakuti Allah, bahkan kadang-kadang lebih. Di mana saja kamu berada, namun kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam puri yang teguh. Pangkal ayat 78.
Inilah peringatan kepada orang-orang yang lemah iman dan telah merasa diri senang aman-aman, tak usah berperang lagi. Dalam hati sanubari mereka telah merasa takut mati, padahal mati pasti datang. Walaupun bersembunyi di sebuah puri atau benteng yang kuat, tempat bersembunyi dan bertahan orang-orang yang hendak mengelakkan mati, padahal kemanapun lari, kalau tiba waktu mati, mesti mati juga. Alangkah hinanya mati karena lari dan karena sembunyi. Kalau hendak mati juga, alangkah baiknya mati dalam kemuliaan. Berapa banyak orang yang merendahkan diri mengejar maut dengan gagah berani, tidak mati sebab belum ajal. Berapa banyak pula orang yang ngeri melihat peluru, lalu lari, maka peluru pun mengejar dia. Pengalaman tentara-tentara atau prajurit di medan perang sangat banyak dalam hal ini. Tentang tafsiran ayat 77 dan separuh dari ayat 78 ini, ada satu riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Abbas, katanya bahwa yang mengeluh enggan berperang yang berniat hendak membangun itu terbawa nama dua orang sahabat yang besar, pahlawan-pahlawan Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abu Waqqas, karena memang keduanya itu termasuk sahabat-sahabat yang telah kaya raya karena pintar berniaga. Kata riwayat itu, mereka berniat setelah berpindah ke Madinah hendak membangunkan ekonominya. Tetapi penafsir Al-Azhar ini dalam hal ini sepaham, atau menurut paham Said Rasyid Ridha dalam tafsirnya, bahwa riwayat itu betapapun sanadnya tidak dapat diterima. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad adalah anggota staf Rasulullah SAW, termasuk dalam golongan yang 10. Sa'ad yang kemudian menjadi penakluk Qadisiyah dan penghancur kerajaan Persia bukanlah orangnya yang akan takut mati. Sebab itu tafsir di atas kita ikuti menurut tafsir Said Rasyid Ridha, yaitu lanjutan teguran kepada jiwa-jiwa yang terbelakang tadi. Bagi orang yang beriman, sangatlah besar kesan ayat ini. Antara ayat ini, seorang beriman tidak merasa takut menghadapi maut. Kemana mereka akan lari, padahal kemanapun lari di sana maut menunggu. Meskipun bersembunyi ke dalam sebuah peti rahasia, di sana pun kita akan mati karena udara tidak masuk. Kita lari ke dalam laut, di sana pun kita akan mati karena tidak dapat bernapas. Ada orang yang takut naik kapal terbang sebab ada orang yang mati karena kapal terbangnya terbakar. Padahal orang tidak dapat mengelak dari tidur di atas kasur, sedang orang yang mati di atas kasur lebih banyak daripada yang mati di tempat lain. Sekarang ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak akan bisa mengelak dari maut walaupun bersembunyi ke atas puri yang tinggi. Laksana puri raja-raja di Eropa di zaman pertengahan yang membangunkan purinya di puncak-puncak bukit-bukit yang curam dan diberi parit besar di sekeliling untuk menjaga musuh jangan sampai masuk. Namun mereka tidak dapat menghambat datangnya malaikat maut. Mendirikan benteng untuk menangkis malaikat maut adalah percuma. Adalah satu tanda yang tidak pernah berubah di langit, yaitu Allah, dan adalah satu tanda pula yang tidak bisa berubah di bumi, yaitu kubur. Demikian dikatakan oleh pujangga Mesir terkenal Said Mustafa Shadiq. Ibnu Jarir dalam tafsirnya disertai oleh Ibnu Abi Hatim menceritakan satu kisah yang mereka terima dari Mujahid. Ada seorang perempuan di zaman dahulu, seorang tukang tenun mengabarkan kepadanya bahwa dia akan mati dibunuh oleh seekor laba-laba atau al-ankabut. Dengar kata tukang tenun itu, suami perempuan itu membuatkannya sebuah puri yang kukuh di puncak bukit yang teramat tinggi untuk memelihara istrinya yang tercinta itu dari gigitan laba-laba. Pada suatu hari duduk-duduklah mereka suami istri dan kawan-kawan yang lain dalam puri yang kukuh itu. Tiba-tiba kelihatanlah seekor laba-laba sedang membuat sarangnya di loteng puri. Berkata suaminya, coba lihat, itu dia laba-laba itu. Melihat itu berkatalah perempuan tersebut, inikah dia yang akan kita takut itu, sehingga kakanda buatkan saya tempat setinggi ini untuk memelihara diri darinya. Demi Allah, aku mesti membunuhnya. Lalu telah laba-laba itu pun dikaitnya sampai dapat diturunkannya ke bawah. Lalu dengan murkanya perempuan itu menginjak laba-laba itu dengan jari induk kakinya sehingga mati. Tetapi bisa laba-laba itu telah menjalar masuk ke dalam kukunya, mengalir terus ke seluruh tubuhnya. Atau infeksi, gembung dan hitamlah kakinya tidak dapat diobati, lalu matilah dia. Kemudian sambungan ayat, dan jika mereka dikenai oleh suatu kebaikan, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Tapi jika menimpa kepada mereka suatu kesusahan, mereka berkata ini adalah dari sisi engkau. Beginilah ucapan kaum munafik di Madinah, disertai pula oleh orang Yahudi di Madinah. Ketika mula-mula Rasulullah SAW dan kaum muhajirin datang, terjadi peperangan-peperangan. Banyaklah muhajirin mendapat harta rampasan, lalu ramailah pasaran di Madinah. Ekonomi berjalan lancar, mereka pun bergembira dan berkata bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Tetapi di peperangan Uhud dapat kekalahan dan pernah Madinah diserang oleh kabilah-kabilah Arab dan mereka rusakkan tanaman-tanaman. Tanam-tanaman, banyak pula orang muhajirin yang telah turut masuk pasaran, turut berniaga dan beruntung. Orang Yahudi dan kaum munafik mengomel. Mereka pun merasa terdesak. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka yang dahulunya tentram, sejak datang Muhammad mulai kacau. Sebab itu mereka berkata bahwa semuanya itu adalah gara-gara pindahnya Muhammad ke Madinah. Katakanlah, tiap-tiapnya itu adalah dari sisi Allah. Di dalam membangunkan masyarakat yang baru, atas dasar cita-cita murni, mestilah bertemu laba dan rugi, senang dan susah. Sekali kalah, banyak menang, nikmat ada, cobaan pun ada, dan sama sekali adalah dari Allah.
Mengapalah kaum itu hampir-hampir tidak juga mengerti perkataan ujung ayat 78. Apa sebab dari hati sekalam itu sehingga hanya mau menerima enaknya saja, sedang kalau kesukaran datang menimpa ditimpakan kepada Rasul sebagai pemimpin. Kemudian datanglah selanjutan ayat, apa saja pun kebaikan yang mengenai engkau maka itu adalah dari Allah, dan apa saja pun kesusahan yang menimpa engkau maka itu adalah dari dirimu sendiri. Pangkal ayat 79. Di sini Allah menyebut engkau yakni tertuju kepada Rasul, tetapi perkataan engkau di sini ditujukan bukanlah kepada Rasul saja, melainkan kepada diri tiap-tiap orang yang mukallaf. Rasul hanya jadi perantara buat menyampaikan, yaitu bahwasanya nikmat dan rahmat Allah cukuplah diberikan kepada manusia dalam alam ini, tidak ada yang kurang, sehingga pada asalnya semuanya adalah baik, tidak ada Allah memberikan yang buruk. Bukankah telah banyak ayat menerangkan bahwa segala sesuatunya dalam alam ini disediakan buat manusia? Apatah lagi manusia itu pun diberi akal dan disuruh berusaha. Jika manusia gagal atau di dalam menuju yang baik tiba-tiba buruk yang menimpa, itu adalah dari diri manusia sendiri. Baik karena kesia-siaan atau karena masih belum tahu dan belum berpengalaman. Yang berlebih-lebih wajib dijaga oleh manusia ialah supaya dia mensyukuri nikmat Allah. Kesalahan yang paling besar ialah kalau tidak mensyukuri nikmat. Jiwamu sendiri terbelakang walaupun telah berlimpah nikmat Allah kepada kamu. Namun karena kamu tidak mengenal apa yang dikatakan syukur nikmat, kamu akan tetap mengeluh. Sebab itu janganlah menimpakan salah kepada orang yang lain, tetapi selidikilah penyakit yang ada di dalam jiwamu sendiri. Dan telah kami utus kepada manusia seorang Rasul. Rasul telah mengajarkan kepada kamu jalan yang baik, cita-cita yang mulia, mengeluarkan kamu dari gelap gulita kepada terang benderang. Selamatlah kamu kalau ajarannya kamu ikut, dan sengsara kamu ialah karena kamu tidak bulat menaati dia, bahkan masih ragu-ragu, penakut dan pengeluh. Dan cukuplah dengan Allah sebagai penyaksi. Ujung ayat 79. Artinya cukuplah Allah menjadi saksi, wahai utusanku, bahwasanya engkau telah melaksanakan perintah yang diberikan kepadamu dengan baik. Dakwah telah engkau sampaikan, tabligh telah engkau lakukan. Allah menjadi saksi bahwa amanah itu telah engkau tunaikan dengan baik, yaitu memimpin manusia menuju jalan yang benar. Dan sekali-kali tidak pernah engkau berlaku sewenang-wenang memaksa-maksa. Malahan penderitaan engkau lebih banyak dan engkau teguh hati. Pantang mundur sehingga senanglah Allah menyaksikan segala gerak-gerikmu. Tuduhan selemah iman bahwa jika mereka ditimpa susah adalah dari sebab kesalahan engkau, tidak lain hanyalah karena kebodohan dan kedangkalan pikiran mereka juga adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.